Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari Zain dengan NIM 20042215. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ekonomi politik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SHP MTA. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu mengenai ekonomi politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Globalisasi ekonomi adalah kenyataan yang ada di seluruh negara, termasuk negara sedang berkembang. Beberapa negara, terutama negara industri maju, telah merasakan manfaat dari globalisasi ekonomi. Namun, bagi sebagian besar negara lainnya, terutama negara sedang berkembang, globalisasi ekonomi belum membawa banyak manfaat dan bahkan menimbulkan masalah seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Selain itu, globalisasi ekonomi juga telah memicu peningkatan kejahatan, terutama di tingkat nasional dan internasional, termasuk kejahatan ekonomi. Ekonomi politik dan pembangunan. Sebelum tahun 90-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih positif, mengingat beberapa negara telah berhasil memanfaatkan utang untuk pembangunan. Terdapat 3 kategori negara non-barat dalam memanfaatkan utang luar negeri, yaitu sukses, lumayan, dan gagal. Namun, sejak krisis Asia pada tahun 1997, persepsi tentang utang luar negeri berubah secara signifikan karena fenomena seperti peran fund manager semacam Soros, bad governance, dan hegemoni negara industri yang telah menciptakan ketidakadilan global. Persepsi tentang utang luar negeri, baik bilateral, multilateral, maupun utang swasta, telah dipersepsikan sangat merugikan negara sedang berkembang, bahkan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme. Namun, modal asing dalam bentuk FDI masih dianggap positif karena lebih banyak manfaatnya bagi negara penerima investasi tanpa terlalu banyak campur tangan asing dalam pengolahan problem domestik negara penerima modal. Terdapat beberapa contoh negara seperti Iran dan Malaysia yang berhasil memanfaatkan FDI dan menghadapi krisis ekonomi tanpa bantuan IMF. Terakhir, Mahathir Muhammad dianggap sebagai pelopor untuk menentang hegemoni negara maju dan membangun arsitektur baru keuangan dunia. Selanjutnya, sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi adalah sebuah fenomena ekonomi global yang tumbuh semakin intensif dan telah terjadi selama ribuan tahun. Dalam perkembangannya, globalisasi telah membawa banyak manfaat dan peluang, termasuk bagi negara yang paling miskin sekalipun untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Namun, globalisasi juga bisa berdampak negatif, terutama bagi negara atau penduduk yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Perdagangan internasional dan investasi telah meningkat secara signifikan, dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penggerak utama dari globalisasi. Meskipun demikian, kebanyakan orang di dunia masih memiliki akses terbatas pada teknologi tersebut. Sehingga, globalisasi juga dapat membuat kesenjangan ekonomi semakin besar antara orang-orang yang lebih beruntung dan yang kurang beruntung. Lalu bagaimana siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi? Globalisasi memiliki dampak yang kompleks dan beragam, termasuk dapat menjadi imperialisme baru dari negara-negara industri maju terhadap negara-negara sedang berkembang. Meskipun demikian, dengan pengaruh teknologi, informasi, dan hegemoni negara industri maju yang semakin kuat, WTO memaksa NSB atau negara sedang berkembang untuk membuka pasar mereka dan mencabut semua hambatan tarif dan non-tarif, termasuk subsidi untuk orang miskin dan sektor-sektor ekonomi yang sensitif seperti pertanian. Namun, di tengah-tengah kenyataan ini, Indonesia memperkuat kekuatannya dengan langkah-langkah strategis, seperti
melakukan benchmarking pada praktik-praktik positif dari Barat, memperkuat nilai-nilai fundamental bangsa, dan mereaktualisasikan nilai-nilai teknis sebagai nilai instrumental. Dengan cara ini, Indonesia dapat menyambut globalisasi dengan kecerdasan dan sikap kritis. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan modernisasi dan globalisasi telah menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi. Namun hasilnya tidak selalu berhasil dan bahkan bisa memperburuk kondisi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan pemerataan. Di sisi politik, demokrasi menjadi ideologi yang sering diadopsi oleh negara berkembang. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Dalam semua upaya pembangunan politik, penting untuk mempertimbangkan siapa subjek atau pelaku ekonomi, termasuk peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pasar untuk kepentingan publik. Terakhir, pendekatan teori hanya bersifat penggambaran dan tidak akan efektif tanpa tindakan konkret untuk merubah situasi yang ada. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi pada kali ini yaitu dalam menghadapi isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik, terdapat dua dimensi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, negara mengalami berkurangnya otonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi karena peran lembaga internasional semakin dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi global. Kedua, negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi karena sistem politik sentralistis atau otoriter cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, proses transisi politik dari sistem otoriter menuju sistem demokratis perlu dilakukan agar menjalankan program liberalisasi ekonomi, syarat globalisasi tanpa mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan sumber daya politik. Proses ini menjadi kunci dalam upaya menghadapi isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik di era globalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.